kegiatan MGMP yang keempat MTS Ma'arif 02 Kota Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita akan membawa hasil yang maksimal dan sebaik-baiknya demi kemajuan kita semua dan anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yaitu berkaitan dengan materi KKM. Untuk KKM ini ada beberapa orang yang menyampaikan bahwasanya KKM itu ditentukan masing-masing oleh setiap guru mata pelajaran. Itu benar. Kemudian yang kedua, KKM itu juga ditentukan oleh sekolahan. Itu juga benar. Kompleks ini ya, ini ada yang pertama tinggi ini sama dengan 1, kemudian sedang itu sama dengan 2, kemudian kalau rendah itu sama dengan 3. Nah yang kedua daya dukung, ini adalah kebalikan dari kompleks. Kalau tinggi itu nilainya sama dengan 3, sedang itu 2, rendah itu 1. Nah, kemudian kalau intake tulisannya atau intek, tinggi ini 1, sedang 2, rendah 3. Jadi masing-masing ini nilai maksimal antara kompleks, daya dukung dan intek itu 9 ya. Jadi nanti kalau kita mau mencarinya ya, rata-rata nilai itu kita bagi 9 kemudian dikali 100. Nah ini lanjutkan, jika nanti indikator ini memiliki kriteria misalnya kompleksnya rendah, daya dukungnya tinggi, intaknya peserta didik itu sedang, ini contoh, maka nilainya ya, kalau rendah itu tadi intak berapa? 3, berarti ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9. 3 ditambah 3 berapa? Berapa Bapak Ibu? 6 ya. 6 tambah 2 berarti 8. 8 dibagi 9 berapa? Ya 0, sekian dikali 100 hasilnya 88,89. Nah maka ini dibulatkan karena kalau matematika itu nilainya ke atas, nilainya adalah KKM-nya 89. Itu cara apa menghitung KKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam RPP ini ada yang pertama ini kompetensi inti. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada alokasi waktu, ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini saya selipkan karakter siswa yang kita harapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah ini, jadi apa kira-kira karakter yang diharapkan oleh guru? Ini mungkin diantaranya siswa menjadi kreatif, kritis, atau mungkin siswa ini diharapkan rasa ingin tahunya dari pembelajaran yang kita lakukan itu ada. Nah ini saya masukkan di dalam tujuan pembelajaran. Terus berikutnya ada materi pembelajaran. Ini untuk materi, ini saya tulis beberapa ini, tidak semuanya ini kita sesuaikan dari RPP yang pertama sesuai, yaitu dari pertemuan 1. Terus setelah ini ada metode pembelajaran. Nah, di dalam metode pembelajaran di sini ada pendekatan yang dilakukan ini K13 ini saintifik. Terus modelnya ini yang saya pakai inquiry, dan metodenya ini tetap walaupun di dalam K13 ini kita tidak boleh ceramah atau menerangkan, tapi melihat dari situasi kondisi sekolah kita tetap saya menggunakan metode ceramah ini. Terus setelah itu Bapak Ibu, ini langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini dari kegiatan ini ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Mungkin tidak perlu saya
terangkan, Bapak Ibu mungkin lebih pintar dari saya. Terus berikutnya ada alat media dan sumber belajar. Nah, untuk alat atau media ini saya masih menggunakan buku cetak yang kita punya di sekolahan. Selain itu saya juga menggunakan kamus bahasa Indonesia walaupun hanya sekilas. Ini kamus saya menggunakan internet. Jadi anak-anak memang saya perkenalkan untuk mencari kamus di internet, terus di-download supaya mereka punya kamus seandainya nanti menemukan kata-kata atau kosakata yang diperlukan di dalam pembelajaran. Berikutnya penilaian. Untuk penilaian ini ada 3 yang saya masukkan. Yang pertama ini penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini saya terapkan pada saat masuk di dalam kelas. Nah, ini. Terus yang kedua ini penilaian sikap sosial. Nah, bagi anak-anak yang biasanya di dalam kelas ini punya perilaku yang agak lumayan, ini akan saya catat ya, Nah, dari catatan itu mungkin ya jelas kita memberikan tindak lanjut, mungkin diberi masukan, diberi nasihat dan lain sebagainya. Jadi setiap masuk kelas ini kalau seandainya terjadi apa-apa di dalam kelas, mungkin siswa melakukan sesuatu yang menyimpang di sini, mungkin dari kenakalan mereka, ini saya catat ini. Nah, ini saya masukkan ke penilaian sikap. Terus yang ketiga penilaian hasil. Untuk penilaian hasil ini anak-anak saya berikan tes ini bisa biasanya kita lakukan dari 2 cara, tes tertulis dan tes secara langsung. Nah, ini tanya jawab. Nah, ini untuk tes penilaian hasil ini intinya saya ingin mengetahui sejauh mana anak nanti memahami dari materi yang dibahas bersama-sama. Nah, ini jadi untuk penilaian hasil ini mengacu kepada pengetahuan setelah mengikuti proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cover lembar pengesahan, analisis pekan efektif, program tahunan, program semester dan lain-lain. Untuk prakarya sendiri ada banyak sebenarnya, 4 materi utama: kerajinan, rekayasa, budidaya, sama pengolahan makanan. Kerajinan untuk program tahunan ini yang semester pertama ini KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang semester pertama kompetensi dasar ini kerajinan kayu, bambu dan rotan. Yang semester 2 kerajinan logam, batu dan plastik. Kemudian yang rekayasa yang semester pertama ini instalasi listrik rumah tangga. Yang semester 2 dasar-dasar sistem elektronik analog, digital dan sistem pengendali. Untuk yang budidaya semester pertama budidaya ikan konsumsi, yang semester 2 budidaya ikan hias. Untuk pengolahan semester pertama ini pengolahan makanan dari bahan daging, telur dan susu serta ikan laut. Terus yang kedua makanan dari daging, telur, susu dan ikan, udang, cumi dan rumput laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pekan efektif. Ini untuk yang pertama kita lihat di semester ganjil dulu. Nah, caranya untuk nama bulan itu yang semester ganjil ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, 11 kali 4 ini 4 karena matematika itu kan 4 ya. Di 18 dikali 4 jam jadi 72
2 jam pelajaran. Guru Mapel Bahasa Lampung. Di sini saya sudah membuat RPP walaupun belum lengkap, sudah saya print juga ada di belakang tersebut. Karena di tahun ini saya baru mengajar, jadi tentunya masih banyak bimbingan, bantuan dari Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, di sini hanya saya tunjukkan Pak Bu ya, bahwasanya saya sudah membuat seperti itu ya. Hanya menunjukkan bahwa saya sudah mulai membuat ya. Insya Allah untuk tahun-tahun depannya saya akan belajar kepada Pak Ridwan sebagai ketua tim saya dan Pak Aminullah sebagai ketuanya sekaligus rekan saya. Ya di sini ada KKM pencapaian rincian pekan, jam, program tahunan juga sudah saya buat Bapak Ibu. Seperti ini program tahunan sudah dibuat. Ya program semester pun sudah saya buat dari semester 1 dan semester 2. Mungkin kalau yang guru-guru senior waktunya 10 menit Pak Supri, kalau saya nggak nyampe ini 10 menit. Kak Culai nabui-nabui kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.